sukacita, bawa pening rami-rami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat tahun baru juga ya. Adik-adik, minggu ini adalah minggu pertama kita beribadah di tahun 2021. Adik-adik, selamat beribadah ya. Jadi mari adik-adik, kita kembali bersemangat di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita memuji serta memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah ya adik-adik. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di dalam persekutuan kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kiranya di pagi hari ini Engkau mau hadir di dalam ibadah IMPA. Tuhan, kiranya biarlah setiap kami semua yang ada di sini memiliki roh sukacita-Mu. Berkati kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini ya Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami semua, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui ibadah IMPA. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah sejak purbakala. Di pintu-Mu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintu-Mu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau Kau mendengar, jikalau Kau mendengar dan membuka pintu-Mu, ku masuklah. Adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya
adik-adik baca. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Nah, silakan adik-adik membaca Alkitabnya terlebih dahulu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Adik-adik bersama mama, papa, adik, kakak, semua tetap bersukacita memasuki tahun 2021 ini. Nah, sekarang kakak akan bercerita. Kakak akan bercerita tentang Nabi Nuh. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Nuh? Ya, sekarang kakak akan bercerita tentang Nabi Nuh. Pada zaman itu, Tuhan melihat bahwa kehidupan manusia terlalu hidup dalam dosa. Mereka berbuat jahat, melakukan segala sesuatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan sangat sedih melihat kelakuan manusia seperti itu. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Siapa yang tahu bahtera itu apa? Ya, bahtera itu adalah sebuah perahu atau kapal laut yang sangat besar. Nah, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera tersebut. Bahtera itu sangat besar. Ukurannya panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Besar sekali bahtera itu. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa semua anggota keluarganya masuk ke dalam bahtera, yaitu istrinya dan ketiga anak Musa yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet juga bersama istri-istri mereka masuk ke dalam bahtera. Lalu Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk membawa semua binatang-binatang yang ada, membawa binatang berpasang-pasangan, yaitu jantan dan betina, masuk ke dalam bahtera. Lalu apa yang terjadi adik-adik setelah Nuh masuk ke dalam bahtera? Hujan turun dengan sangat lebatnya. Hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Wah, hujan turun dengan lebat selama itu, tentu apa yang terjadi? Ya, banjir di mana-mana. Air menutupi semua dataran, air menutupi seluruh bumi. Air bah turun ke bumi. Semua makhluk hidup musnah. Tidak ada yang selamat karena air bah, kecuali Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera. Air menutupi bumi selama 150 hari. Lalu sampai suatu saat Nuh ingin mengetahui apakah air sudah surut atau belum. Bagaimana caranya? Ya, pertama
Nuh melepaskan seekor burung gagak. Lalu burung gagak itu dilepaskan Nuh. Tak lama kemudian burung gagak itu kembali lagi ke dalam bahtera. Wah, berarti air masih banyak, berarti bumi masih tutupi air. Lalu kembali Nuh melepaskan seekor burung merpati. Nah, sekarang burung merpati yang dilepaskan. Tak lama kemudian burung merpati itu juga kembali. Wah, berarti air belum surut, ya. Lalu 7 hari kemudian Nuh melepaskan kembali seekor burung merpati. Dan apa yang terjadi? Burung merpati itu kembali dengan membawa satu ranting pohon zaitun. Wah, berarti sudah ada ini yang sudah ada pohon, tetapi burungnya kembali. Wah, akhirnya Nuh melepaskan kembali seekor burung merpati. Setelah ditunggu, ternyata burung merpati yang terakhir dilepaskan tidak kembali. Wah, berarti air telah surut. Tidak ada lagi air yang menutupi bumi. Tidak ada lagi banjir. Lalu keluarlah Nuh bersama keluarganya dan semua binatang-binatang yang dalam bahtera untuk menikmati alam bebas karena banjir telah surut, tidak ada lagi air yang menutupi bumi. Senang sekali mereka ya pastinya. Lalu Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan lagi menurunkan air bah ke bumi. Tuhan tidak akan memusnahkan manusia. Tuhan memberi tanda akan janjinya, yaitu bahwa ada pelangi. Nah, pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia, tidak akan menurunkan lagi air bah ke bumi. Nah, adik-adik, bagaimana bisa dibayangkan Nuh bersama seluruh keluarganya hidup di dalam bahtera. Mereka harus bersabar menunggu sampai air bah surut. Mereka hidup di dalam bahtera bersama semua binatang. Sama seperti yang kita alami sekarang. Kita dan semua orang menjalani hidup di masa sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 masih kita rasakan, masih kita alami. Seluruh manusia di dunia ini menjalani kehidupan di masa pandemi ini sudah hampir 1 tahun. Kita juga harus sabar menjalani masa-masa yang sulit ini, karena pasti Tuhan juga akan memampukan kita melewati pandemi virus COVID-19 ini. Sama seperti Tuhan memampukan, menyelamatkan Nuh bersama seluruh keluarganya dari air bah. Di tahun yang baru ini, kiranya kita semua tetap menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji
akan tetap bersama-sama kita di dalam suka maupun di dalam duka. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat pelangi, adik-adik jangan lupa bahwa itu sebagai tanda bahwa Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama kita. Tuhan akan selalu menyelamatkan kita. Nah, sekian cerita dari kakak. Sekali lagi, selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun 2021. Adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan membuat pelangi dengan cara kita potong setengah dari origaminya, ya. Kita buat setengah lingkaran seperti ini untuk membentuk pelangi, dan kita buat lagi bawahnya seperti ini. Kemudian kita gunting ya adik-adik, dan kita akan melakukannya untuk semua bagian kertas origami yang berwarna-warni sesuai dengan warna pelangi ya. Oke adik-adik, kita buat seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, kita akan buat untuk semua warna dari kertas origami. Nah, adik-adik, ini yang sudah digunting, Kak Amel susun ya. Ini warna merah, kuning, hijau, biru, pink, oranye, dan kuning, atau kuning dulu boleh. Oranye. Nah, ini pelanginya adik-adik. Dan kita akan gunting origami juga berbentuk awan seperti ini, ya. Tempel di sini dan di sini. Tempel ya adik-adik, sehingga kita bisa lihat pelangi yang muncul di antara dua awan seperti ini adik-adik ya. Seperti ini. Tiga orang anaknya, tiga orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Adik-adik, sekarang kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Tuhan pimpin kami seperti Tuhan telah menyertai kami di tahun yang lalu yang telah lewat. Biarlah di tahun ini 2021 kami tetap bersama dengan Engkau, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Kami mau berdoa untuk
kedua orang tua kami, adik, kakak, opa, oma, semua keluarga kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan tolong juga untuk teman-teman kami. Biarlah kami semua dalam keadaan baik dan sehat, bersuka cita dalam memasuki tahun yang baru ini. Kami mau berdoa juga ya Bapa untuk gereja kami, GPIB, Jemaat Ora et Labora. Tuhan berkati pendeta bersama seluruh pelayan. Tuhan tolong juga supaya gereja kami mempunyai gedung yang dipakai sebagai gereja kami beribadah ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan tolong berkati Pak Presiden bersama seluruh jajarannya yang bekerja keras untuk supaya negara dan bangsa kami ini bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tolong segala usaha yang dilakukan, Tuhan tolong kebijaksanaan, peraturan, juga rencana yang dilakukan supaya berjalan dengan baik, dengan lancar. Vaksin yang akan dilaksanakan untuk mencegah virus COVID ini ya Tuhan. Tolong ya Bapa, supaya negara dan bangsa kami bisa melewati masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau mendengar doa ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu Tuhan sepanjang ibadah ini. Kiranya apa yang sudah difirmankan melekat dalam hati kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai dan berkati, jaga dan lindungi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu tetap senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami. Bapa, sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.